Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Grace yang akan terus membahas mengenai teori-teori sosial yang dikemukakan oleh para ahli dan juga isu-isu sosial yang terjadi sekarang ini. Dan dalam video ketiga saya akan membahas mengenai sebuah teori sosial yang dikemukakan oleh seorang ahli. Dan tentu ahli ini sudah tidak asing lagi bagi banyak orang, yaitu Max Weber. Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiologi dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Max Weber lahir pada tanggal 21 April 1864 dan dia berasal dari keluarga kelas menengah. Orang tuanya membawa dampak besar pada orientasi intelektual dan perkembangan psikologisnya. Ayahnya menduduki posisi politik yang relatif penting dan berakibat dapat mengorbankan diri dan ancaman posisi. Max Weber adalah penganut Calvinis religius. Weber memiliki dampak psikologis negatif dikarenakan pertentangan kedua orang tuanya. Di umur 18 tahun, Weber belajar di salah satu universitas, meninggalkan rumahnya, dan setelah beberapa waktu, Weber menjalani wajib militer dan kembali lagi ke rumahnya pada tahun 1884. Weber kembali lagi belajar dan meraih gelar doktor di Universitas Berlin, dan dia berhasil menjadi seorang pengacara dan mengajar di Universitas Berlin. Hal tersebut memberinya banyak pengaruh terhadap dirinya terkait persoalan kehidupan dalam hal ekonomi, sejarah, dan juga sosiologi. Dan kali ini saya akan membahas mengenai teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Tindakan sosial adalah salah satu konsep penting dalam sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber melihat sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan sosial antara hubungan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Tindakan sosial memiliki makna subjektif bagi pelaku dan dipengaruhi oleh situasi konteks sosial. Weber membedakan 4 tindakan sosial yang ideal, yaitu yang pertama, tindakan sosial instrumental rasional. Tindakan sosial instrumental rasional adalah tindakan yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara cara dan tujuan. Dalam hal ini, pelaku memilih cara yang paling efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara rasional. Pelaku tidak terikat oleh nilai-nilai, tradisi, atau emosi, melainkan oleh logika dan kalkulasi. Contohnya adalah bekerja keras untuk mendapatkan nafkah yang cukup atau memilih sekolah terbaik untuk menjamin masa depan yang cerah. Yang kedua adalah tindakan sosial berorientasi nilai. Tindakan ini adalah tindakan yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakan sesuai dengan keyakinan, prinsip, atau ideologi dan diyakini secara pribadi. Pelaku tidak mempertanyakan tujuan atau nilai dari tindakannya, melainkan hanya memperhatikan cara yang sesuai dengan nilai tersebut. Contohnya adalah beribadah sesuai dengan agama yang dianut atau mengorbankan diri demi kepentingan nasional. Yang berikut, yang ketiga adalah tindakan sosial tradisional. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional karena berorientasi pada tradisi masa lalu. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakan berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, atau norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pelaku tidak mempertimbangkan akibat atau alternatif dari tindakannya, melainkan hanya mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi sejak dulu hingga sekarang. Contohnya adalah membungkukkan badan sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua atau menikah sesuai dengan aturan adat. Berikut yang keempat dan yang terakhir ini
adalah tindakan sosial afektif. Tindakan ini merupakan tindakan yang ditentukan oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Dalam hal ini, pelaku melakukan tindakan berdasarkan dorongan hati, afeksi, atau impuls spontan. Pelaku tidak memperhitungkan rasionalitas atau nilai dari tindakannya, melainkan hanya mengikuti apa yang dirasakannya. Contohnya adalah jatuh cinta pada seseorang tanpa alasan yang jelas, menangis atau sedih atau tertawa saat gembira, atau marah dan memukul seseorang yang menyakiti perasaannya. Nah, teman-teman semua, itulah teori sosial yang dikemukakan oleh Max Weber, teori tindakan sosial. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan dalam video-video selanjutnya saya akan terus membahas mengenai teori-teori sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Dan juga kedepannya saya juga akan membahas mengenai isu-isu sosial yang terjadi dalam kehidupan kita di zaman modern ini. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.